Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat yang berbahagia ini kita berjumpa lagi dari kami, dari sidang jemaat Yesus di Puro. Dengan penuh sukacita kita telah beristirahat sepanjang malam dan kita bertemu di pagi hari ini. Dan kita pasti ingin mendengarkan sebuah renungan singkat mengenai kasih Allah, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus kepada kita di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum mulai kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Karena begitu besar kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus, sehingga kami dapat menghirup udara di pagi hari ini. Terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu. Dan kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang besar Bapa. Kiranya kasih Tuhan memberkati dan renungan ini menjadi satu kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Hamba mempersembahkan semua ini di dalam nama kasih Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami, di mana kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini judul renungan saya adalah Bapa yang mengerjakan. Kalau kita ingat dulu waktu kita, terutama anak-anak laki-laki, pada saat dulu kita waktu masih kecil, saya dulu mempunyai suatu idola, yaitu bapak saya. Apa yang dikerjakan oleh bapak saya, apa yang dilakukan di rumah pada saat dulu waktu, saya ingin juga melakukannya. Saya ingin meniru dan melakukannya. Ini suatu gambaran antara kedekatan bapak dengan anak. Jadi suatu contoh yang memang bagus yang dilakukan di dalam rumah tangga. Bagaimana seorang bapak ini mengajari anaknya, menjaga anaknya mulai dari kecil sampai mulai dia dari bayi, mulai dari lahir bayi sampai dia mulai bertumbuh. Dia dekat dengan anaknya. Kadang-kadang apa yang dikerjakan oleh bapak ini akan ditiru oleh anak-anaknya mereka. Satu contoh mungkin pada saat bapaknya ingin memperbaiki motornya, anaknya ingin ikut memperbaiki juga. Begitu juga kalau anaknya memperbaiki lampu atau apa, anaknya juga ingin ikut memperbaiki. Begitu juga kalau ingin memperbaiki elektronik, mungkin anaknya pun pasti ingin meniru. Jadi suatu kedekatan antara anak dengan bapa. Inilah contoh bagaimana Kristus Bapa Kristus Tuhan kita. Dia begitu dekat dengan Allah Bapaknya. Begitu dekat hubungan itu, sebagaimana dikatakan di dalam renungan ini, yang terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 29. Bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya? Dikatakan di sini, maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebagaimana ilustrasi tadi, pada saat saya waktu itu mulai bertumbuh, mulai dari kecil dekat dengan orang tua, apa yang dikerjakan oleh Bapak kita, kadang-kadang kita juga ingin mengikutinya. Dan sebab Bapa mengasihi anak, ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dan pada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Sebagaimana tadi dikatakan apa? Bapa mengerjakan. Jadi begitu juga dengan anak ikut mengerjakan, menjadi suatu sukacita bagi kita. Bagaimana Bapa ini saling mengasihi anaknya. Begitu juga dengan Allah Bapa mengasihi Yesus Kristus. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Setiap mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi begitulah Allah Bapa mengasihi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan apa yang dikerjakan oleh Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan yang terutama adalah Yesus Kristus sangat mengasihi Allah Bapa itu. Yang terutama Allah Bapa adalah kasih. Begitu juga dengan Yesus Kristus adalah kasih. Bagi kita yang mempercayai, meyakini bahwa penyelamat kita Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib, itu menjadi suatu bekal dalam kehidupan kita, bahwa Yesus Kristus yang telah mati di Bukit Golgota, yang telah bangkit kembali, akan mengasihi kita dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Bapa mengasihi anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, Allah Bapa juga mengasihi kita dalam kehidupan kita. Lebih-lebih Yesus Kristus mengasihi kita. Biarlah ini menjadi suatu renungan bagi kita, agar kita menjadi suatu apa? Selalu berserah sepenuhnya di sepanjang hari ini kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan berkat yang terindah bagi kita di sepanjang hari ini. Dan itu menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih yang kami kasihi, kami datang kepada Bapa di pagi hari yang indah ini. Kiranya kasih Bapa, kasih Yesus Kristus, kasih Roh Kudus menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini di dalam aktivitas dan kegiatan kami. Kiranya kasih Tuhan menjauhkan dari kami dari segala mara bahaya dan juga segala penyakit dari tubuh kami Bapa. Berkati kami di dalam pekerjaan kami, berkati kami di dalam pelayanan kami Bapa. Berkati rumah tangga kami, anak dan istri kami, dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkati anak-anak kami Bapa, mulai dari anak TK sampai di perguruan tinggi, maupun anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya kasih Tuhan memberkati mereka Bapa, membuka pintu-pintu berkat-Mu bagi mereka, agar mereka dapat apa yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka. Bagi saudara anak-anak kami yang sedang mencari jodoh, kiranya Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka, agar mereka dapat mendapatkan suatu dambaan hati yang selalu setia kepada mereka, lebih-lebih setia kepada Tuhan Bapa. Mohon ampun segala dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.